Halo semuanya, selamat datang di Fitcom Talk, di mana kita membahas isu-isu besar tapi dengan cara yang santai, namun mendalam. Adapun terkait topik kita kali ini yaitu adalah politik di Indonesia. Tidak lupa juga kita membawa satu narasumber, dia adalah juga seorang pengamat politik bernama Mul. Selamat datang Bang Mul, apa kabarnya? Oke, halo Irsyad. Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan banyak orang. Amin, amin, amin. Baik, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya. Nah, menurut Bang Mul nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan politik itu? Oke, secara sederhana politik adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Dalam konteks negara, politik adalah bagaimana kekuasaan dijalankan untuk membuat keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. Politik menyangkut distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kepentingan. Berarti politik itu bukan cuma sekedar kita ngambil rebutan kursi di DPR gitu ya? Nah, betul sekali. Politik bukan cuma soal pemilu atau rebutan kursi di DPR yang saudara sampaikan tadi. Ketika warga ikut dalam musyawarah RT atau mengusulkan pembangunan jalan atau menyuarakan aspirasinya, itu juga bagian dari politik. Oh, kalau gitu kenapa juga masih banyak orang yang apatis gitu sama politik? Banyaknya orang yang apatis pada politik ini bisa jadi karena pengalaman masa lalu, seperti manipulasi kekuasaan atau janji politik yang tidak ditepati. Tapi sesungguhnya kalau kita menjawab dari politik, maka keputusan tetap akan diambil tanpa pertimbangan kita. Ya, dalam kata kunci golput ya. Nah, kan kita udah ngebahas nih secara mendasarnya gitu. Cuman aku tuh masih belum paham gitu sistem politik yang ada di Indonesia ini. Bisa nggak Bang mau jelaskan gitu apa sih sistem politik yang dianut di negara kita ini? Nah, untuk sistem politik di Indonesia itu sendiri, itu mengandung sistem demokrasi konstitusional dengan sistem pemerintahan presidensial. Artinya, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat dan dalam pemerintahan diatur oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri. Berarti lembaga-lembaga politiknya itu apa aja? Kalau di Indonesia sendiri itu ada 3 lembaga. Yang pertama namanya yudikatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga namanya yudikatif. Untuk lembaga legislatif itu sendiri ada yang namanya DPR dan DPD. Lembaga eksekutif itu terdiri dari presiden, wakil presiden beserta kabinetnya. Sedangkan lembaga yudikatif itu seperti MA, MK, dan KY. Ada juga BPK yang mengawasi bagian keuangan negara Indonesia itu. Jadi kayak kalau peran-peran partai politik terus apa dong perannya di sana? Kan kita udah ada legislatif, yudikatif, dan apa satu lagi tadi? Ya, eksekutif tadi. Nah, untuk peran partai politik itu sendiri, partai politik adalah kendaraan utama dalam proses demokrasi. Mereka merekrut calon pemimpin, menyusun visi, dan menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Jadi bisa dibilang, partai politik itu adalah jembatan antara rakyat dengan pemerintah untuk menjadi untuk rakyat ini mencapai pemerintahan tadi. Makanya bisa dibilang fasilitator lah. Tapi kalau mengingat partai ini kan banyak nih. Jadi kayak misalnya cara membagi kursinya kalau sebanyak itu gimana? Waktu pemilu itu bukan hanya sekedar presiden ataupun DPR DPD aja yang dipilih. Kayak partai itu pasti ada dipilih juga untuk yang masuk ke kursi-kursi DPR, badan-badan legislatif yudikatif itu tadi. Berarti kayak nggak terkhusus dengan satu partai. Nah, betul. Misalnya kalau presiden ini kan partainya dari PDI misalnya contohnya. Nah, kalau dia menang itu nggak cuman partai PDI itu aja yang masuk gitu. Ya. Partai yang lain juga. Partai lawan pun tetap masuk karena ya meskipun nanti di dalam kabinet dia bakal menjadi bagian kirinya. Tapi kursinya ada perbedaannya nggak? Ya, bagian kiri. Gimana? Tapi kayak pembagian kursinya tuh ada bedanya nggak? Kayak lebih dibanyakan kah atau lebih dikurangin gitu? Mungkin persentase pembagiannya yang beda nanti. Misalkan partai yang menang, dia lebih banyak persentasenya masuk ke dalam kursi pemerintahan tersebut. Kalau partai yang kalah, yang dominan paling ke bawah dikit tuh, mungkin dia cuma hanya sebagian orang yang masuk ke kursi pimpinan pemerintahan itu tadi. Sulit ya? Ya, sulit. Nah,
mengingat Indonesia ini sebagai negara yang masih lumayan baru lah ya. Kan kita merdeka di tahun 1945 nih. Nah, aku tuh pengen tahu gitu gimana sejarah awal mulanya politik di Indonesia itu bermula gitu. Bagaimana Bang? Mungkin sedikit garis besar aja ya. Ya. Untuk perjalanan politik Indonesia dari awal kemerdekaan itu kan kita ini merdeka itu tahun 1945 ya. Iya. Indonesia itu sempat menganut namanya sistem parlementer. Hmm. Namun sistem itu tidak stabil karena kabinetnya sering jatuh. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan memulai era demokrasi terpimpin. Di sini kekuasaan lebih tersentralisasi. Kalau boleh tahu sistem parlementer tuh apa ya? Kalau parlementer itu sendiri sistem yang dimana badan legislatif yang tadi sebelumnya saya sampaikan ya, badan legislatif dia tuh memiliki peran nih dalam mengontrol pemerintah dan membuat kebijakan. Jadi selain presiden yang badan yudikatifnya yang mengontrol pemerintah, yang menjalankan pemerintah itu tadi, badan legislatif itu dia punya peran itu tadi. Jadi sehingga kabinet yang seharusnya dari yudikatif itu sempat roboh, sempat jatuh gitu. Berarti posisi dia dengan antara presiden itu Setara. hampir setara. Oh. Terus juga apa yang dimaksud itu dekret presiden dengan di demokrasi terpimpin itu? Oke, kita kan ada namanya regulasi. Regulasi itu semacam aturan-aturan. Kalau kita ini kan sebagai mahasiswa ada namanya aturan-aturan kayak SKJPD, surat keputusan, Direktur Jenderal Pendidikan Sosial kan. Terus ada namanya PUA, pedoman umum organisasi kampus ya. Contohnya macam itulah. Kalau dekret presiden sendiri itu kan udah di tingkat negara. Dekret presiden itu adalah suatu surat keputusan yang diberikan oleh presiden itu sendiri. Berarti meniadakan semua peraturan di pemerintahan itu ya? Nah, sampai saat sekarang yang saya tahu ya, dekret presiden itu yang aslinya itu tidak ditemukan. Berarti isi aslinya. Banyak menyatakan dekret presiden itu suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa kabinet dia gitu. Tapi isi aslinya itu banyak yang nggak tahu gitu. Jadi secara garis besar dekret ini kayak meniadakan semua peraturan pemerintah itu ya? Yang jelas isinya tuh berupa suatu hukum, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh presiden itu sendiri. Oh, oke. Ya meskipun dekret ini dikeluarkan ya, dekret presiden ini dikeluarkan secara darurat, gitu. Karena ada suatu kejadian atau tindakan yang kayak dirasa presiden itu udah menyimpang nih, maka turunlah dekret presiden itu. Adapun kayak dekret presiden ini atau dibilang demokrasi terpimpin itu sampai kapan ya kekuasaannya itu? Untuk demokrasi terpimpin itu sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia sejak tahun 1959 hingga tahun 1966, di mana kekuasaan politik saat itu terpusat pada Presiden Soekarno dengan tujuan untuk mencapai stabilitas politik dan nasionalisme. Itu bisa kita simpulkan di tahun 1966 itu Presiden Soekarno sudah diganti. Belum. Belum. Tapi setelah selesai demokrasi terpimpin barulah masuk masa baru. Masuk orde baru ya. Dari orde lama langsung ke orde baru gitu. Nah, terkait orde baru tuh gimana sih? Orde baru tuh dimana pada masa itu tuh kan yang memerintah negara Indonesia itu Presiden Soeharto. Di situ dia menjalankan suatu kebijakan secara otoriter. Di mana otoriter itu tindakan dia yang menunjukkan penguasaan yang sewenang-wenang. Karena keputusan itu hanya di tangan dia. Jadi rakyat itu dibungkam, kayak kebebasan pers pun dibungkam, kayak media-media gitu kan. Nah pada masa itu itulah yang disebut dengan orde lama. Orde lama, bukan orde baru ya ini? Orde. Kan yang kalau yang Soeharto kan orde baru. Kalau yang Soekarno kan orde lama. Setelah itu presiden Soeharto itu masuk orde lama. Bukannya orde lama reformasi. Orde baru, orde lama, bukan orde lama dulu. Oh ya, orde lama, reformasi, maaf. Nah, tidak. Terus kayak pemerintahan otoriternya ini kan emang beneran kejam ya gitu bisa dibilang. Cuman kenapa pemerintahan di awal-awal kepemimpinan dia itu bisa menjadi stabil gitu? Kayak bahan pangan itu, bahan swamsebada itu bisa stabil gitu. Nah,
itu kembali lagi ke hati nurani pemimpin itu sendiri. Meskipun dia Presiden Soeharto ini bersifat otoriter, tidak mendengar pendapat, tapi dia kan pastinya punya kebaikan visi dia untuk kebaikan negara itu sendiri. Jadi dari Presiden Soeharto itu sendiri terkait ekonomi pangan tuh dia bisa bikin stabil tuh karena relasi dia ke negara-negara lain itu bagus. Kalau kita lihat dari sejarah ya, jadi terkait ekonomi itu kan pastinya butuh bantuan tuh dari negara-negara luar. Dan yang sepengetahuan saya sampai situ sih terkait kestabilan ekonomi itu. Terkait dia membuat ini ya, pelita ya, dan pembangunan 5 tahunan itu. Pelita dia ya gitu, meskipun dia 32 tahun kan memimpin. Iya. Nah kan berakhirlah tuh di tahun 1998 itu di Orde Baru digantikan dengan masa reformasi gitu. Ya. Itu tuh kenapa kok bisa tumbang gitu Orde Baru ini? Mengingat presiden kita itu udah selama 32 tahun dan negara itu stabil gitu. Oke, sebelumnya itu tepat pada tahun 1997 itu terjadi namanya krisis moneter. Yang dimana 16 bank di Indonesia itu dilikuidasi atau dibubarkan. Jadi beberapa orang di situ banyak pengangguran. Dan itu pula di masa itu terjadi berbagai macam korupsi nih di berbagai tempat. Dan juga terjadilah tekanan publik sehingga timbullah yang namanya demonstrasi besar-besaran di Jakarta saat itu. Dan setelah itu tepat pada tanggal 21 Mei tahun 1998 itu Presiden Soeharto itu dilengsarkan mengundurkan diri di Istana Negara. Lalu dimulailah era reformasi. Pemilu demokratis, kebebasan pers, pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan langsung itu baru diadakan saat itu. Jadi yang awalnya tadi yang saya sampaikan kebebasan pers itu diungkap, setelah reformasi itu para media itu baru banyak yang bermunculan, baru mulai berani menyuarakannya gitu. Berarti langsung dilanjutkan ke presiden selanjutnya atau? Ya, kalau pada masa reformasi itu karena masa jabatan Soeharto itu baru 2 tahun, jadi sisa 3 tahun ya kan? Karena kan yang kita tahu ini 5 tahun kan? 3 tahun itu dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie. Oh, wakilnya gitu? Ya, wakilnya. Setelahnya itu barulah dilanjutkan dengan presiden lainnya. Nah, aku tuh masih bingung nih. Ada beberapa pertanyaan lagi tuh terkait dengan Orde Lama sama Orde Baru gitu. Kayak misalnya bagaimana Presiden Soekarno itu bisa memindahkan kepemimpinan dia itu ke Presiden Soeharto. Terus juga apakah itu ada kaitannya dengan Super Semar atau itu kaitannya dengan revolusi dari PKI itu sendiri? Karena banyak lah ya kan kasus-kasus atau isu-isunya lah gitu. Bahwasannya Presiden Soekarno itu gimana? Okay. Kalau peralihan kepemimpinan presiden nih dari masa Soekarno ke Soeharto, yang saya tahu tuh ya benar yang disampaikan tadi Super Semar, surat perintah 11 Maret yang dimana Soekarno nih dituntut itu untuk mengeluarkan itu, yang dimana isinya tuh kita tidak ketahui. Nah tadi yang sebelumnya saya sampaikan di awal terkait dekret presiden yang kita semua tidak ketahui itu sebetulnya salah tuh. Yang saya maksud seharusnya yang kita sama-sama tidak ketahui itu adalah Super Semar itu sendiri. Isi surat dari Super Semar yang dimana peralihan kepemimpinan Soekarno terhadap Soeharto. Dan kenapa Soekarno memilih mengeluarkan itu salah satunya karena ketidakstabilan politik di Indonesia itu sendiri. Karena kalau yang saya tahu karena Presiden Soekarno ini di masa dia itu hyperinflation ya. Jadi sebanyak 700% ya? Apa 800% gitu? 700% gitu. Terus gimana? Dan juga saya sedikit ingin meluruskan terkait masalah PKI tadi ya. Iya. Partai Komunis Indonesia. Nah, kalau untuk saat itu yang Anda pertanyakan tadi terkait peralihan kekuasaan Soekarno terhadap Soekarno karena PKI, itu semuanya sampai sekarang tuh sejarah kita tuh kayak terbungkam itu, nggak ada yang tahu sejarah asli negara kita. Kayak para veteran yang udah pernah di masa itulah, kayak mereka nggak tahu asli sejarah itu sendiri, atau mungkin mereka tahu tapi dibungkam. Nah, atau mereka sendiri yang golongan dari Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Jangan Anda. Oke. Berarti ingat ya guys, bahwasannya sejarah itu bakal diatur sendiri oleh yang menang. Oke? Nah, sejarah akan dirubah terus oleh sang pemenang. Sang pemenang gitu. Oke. Jadi
yaitu tadilah perpindahan antara Orde Lama terhadap Orde Baru itu dikarenakan surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Berarti setelah itu apakah Presiden Soekarno tuh, yang saya dengar sih Presiden Soekarno itu kayak diusir gitu ya dari istana, dilansarkan ya gitu. Oke. Terus kalau terkait perpindahan Orde Baru nih ke era reformasi itu kayak mana Bang? Kalau Orde Baru ke reformasi ya? Iya, Orde Baru reformasi. Itu tadi sudah saya jelaskan mungkin ya. Iya. Yang kayak terjadinya demonstrasi besar-besaran ya, contohnya kan kalau sedikit ceritakan itu berawal dari mahasiswa Universitas Trisakti nih. Di mana mereka ingin menggelar aksi damai awalnya ke gedung DPR MPR. Dan itu tepat pada tanggal 12 Mei 1998 mereka mengadakan konsolidasi akbar nih di kampus mereka untuk turun aksi ke jalan ke DPR MPR. Nah, padahal sebelum itu mereka udah bikin kontrak nih, perjanjian dengan para aparat polisi bahwa mereka nggak akan turun ke MPR DPR. Cuman paling kayak menjalankan aksi jalan demonstrasi gitu aja lah awalnya ya. Nah, tapi ketika mereka udah turun ke jalan ya, para aparat tuh karena udah tahu kontraknya tadi, mereka kan otomatis udah tahu nih. Jadi mereka langsung berangkat ke lokasi gua nih para aparat. Sampai terjadi di hal itu, mereka cuma menyampaikan aspirasi mereka aja terkait kegelisahan mereka lah terhadap Orde Baru. Nah, tiba saat itu aksi damai itu sebetulnya aman-aman aja awalnya. Tapi tibalah di waktu sore hari, di mana aparat itu udah membuat garis polisi dan aparat ini meminta kalian mundur lah, bahasanya kayak gitu nih. Oke, mereka pun bubar tanpa ada protes apapun. Tapi ada nih ceritanya dari sumber yang pernah saya baca. Di situ tuh ada aparatnya melontarkan kata-kata yang nggak pantas lah, bisa dibilang. Jadi beberapa mahasiswa tuh kayak nggak senang lah kan mendengar kata-kata yang panas lah kan. Jadi disitulah mulai terjadi kericuhan pertama. Rupanya ketika mahasiswa itu mulai kericuhan, para aparat itu udah mengepung dari atas. Di situ tuh ada beberapa gedung yang dimana aparat itu udah ngambil posisi lah. Di situ terjadi tembakan dan beberapa mahasiswa dipukul oleh kentungan. Di situ terjadi pertama kali kerusuhan dari Orde Baru menjelang reformasi ya. Nah, dari peristiwa itu 4 mahasiswa Trisakti dinyatakan meninggal dunia. Dan sampai sekarang keadilan itu belum tertuntaskan ya oleh para orang tua korban. Dan setelah masa itu terjadi juga berbagai macam kericuhan lah, demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat aja, bukan sekedar mahasiswa nih, tapi udah masyarakat. Berarti kayak kasus Trisakti itulah yang membuat pemantiknya itu ya. Pemantiknya dari Trisakti menyebar luas ke masyarakat. Dan di saat itu apalagi terjadi yang namanya krisis moneter nih. Krisis moneter yang sebelumnya saya sampaikan. Itu kan sistem kelolaan keuangan di negara ini kalau dibawa ke negara internasional, itu yang lebih berkuasa itu kan negara Cina nih. Di saat itu yang pernah saya baca nih ya, dari sumber yang saya baca, itu ada provokator yang menyatakan bahwa kita rampas lah, kita tumpas lah orang Cina ya, ini kita gitu kan. Orang Cina gitu kan. Mereka yang mempermainkan ekonomi kita gitulah. Jadi situlah terjadi penjarahan di mal-mal besar yang dimana pemiliknya itu adalah orang Cina saat itu. Nah, sampai saat itu selain penjarahan itu, yang bagian etnis Tionghoa tadi itu ada beberapa perempuan yang diperkosa, ada juga yang dipukul lah secara tidak itu. Di situ salah satu pelanggaran HAM lah kan. Nah, di lain sisi selain mereka menjarah nih bagian-bagian mall, ada salah satu mall di Yogyakarta namanya Mall Plaza Klaten. Mall Plaza Yogyakarta di Klaten, Jawa Tengah. Nah, di situ mall itu dibakar nih ceritanya. Disitulah banyak masyarakat Indonesia yang sedang menjarah nih. Bisa dibilang, wah, mereka terbakar hidup-hidup di dalam mall itu. Pembakaran Mall Plaza Yogyakarta Klaten. Nah, setelah terjadi berbagai macam peristiwa tersebut, sampai sebetulnya waktu masyarakat demonstrasi itu, Presiden kita tuh Soeharto tuh sedang berada di Mesir saat itu. Di Mesir? Dia lagi ada bikin
lagi ada acara lah kalau nggak salah setahu saya di Mesir. Nah, dapat informasi dia dari Istana Negara bahwa situasi negara saat lagi sangat kacau. Balik Soeharto di situ dia membentuk namanya kabinet reformasi. Dia bicarakan dengan Bung Hatta. Berarti dia sendiri yang membuat Ya. kabinet itu, bukan Ya. oposisi yang Bukan, lain. karena dia udah tahu kan situasi negara saat itu sudah kacau. Dia ngomong ke Hatta dan dia mengundang nih ke Istana Negara nih beberapa pimpinan agama kayak dari Muhammadiyah ataupun NU. Iya. Salah satunya yang saya tahu situ ada Presiden kita yang keempat Abdurrahman Wahid yang hadir di dalam itu. Situ mereka ya pokoknya para pemuka agama sama beberapa orang kabinet di Istana Negara itu dirapatkan mau ingin membentuk namanya kabinet reformasi. Tapi kabinet reformasi yang awalnya terbentuk nih Iya. sedikit demi sedikit mengundurkan diri dikarenakan ya tuntutan itu tadi dari masyarakat sama mahasiswa itu udah berkumpul menuntut berbagai macam hak mereka di tuntutan reformasi, 6 tuntutan reformasi kalau nggak salah namanya. Membubarkan MPR, salah satu lembaga legislatif saat itu. Nah, di saat itulah Soeharto juga udah tahu kan yang kabinet yang udah dibentuk nih mengundurkan diri, jadi situlah dia punya itikat baik dia mengundurkan diri karena ya nggak kesannya kan udah dilengsarkan ya kan. Iya. Nah, dia sendiri niat dia ngomongkan ke Hatta, kau yang akan melanjutkan kepemimpinan aku. Jadi disitulah Soekarno membawa beberapa kabinet yang sebelumnya itu untuk menyatakan di media saat itu apa namanya media? Pokoknya ada media yang menyiarkan proses perpindahan kekuasaan itu tadi dari Soeharto ke B.J. Habibie. Nah, disitulah saat itu para demonstran senang bahagia karena Presiden Soeharto udah lengser. Di situ mereka berbondong-bondong nih naik ke Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. itu ya. Mungkin fotonya itu udah lebih sering lah kita lihat kan. Foto Pendudukan MPR. Pendudukan MPR. Dan mungkin itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Ya sedikit sih, banyak juga. Lumayan sih. Pindahan Gimana ya? baru ke masa reformasi. Masuk ya, langsung lah. Coba lah kita, kalau masa reformasi ini apa sih dinamikanya gitu? Kayak kalau Orba kan dinamikanya kan tadi kayak dibungkam semua apa namanya? Pers dibungkam, apa semua dibungkam. Media tuh lah. Beberapa media itu dibungkam. Nah, kalau misalnya di dinamika yang terjadi gitu di pas masa era reformasi itu apa aja, Bang? Nah, kalau karena tadi itu ada berbagai macam tuntutan, 6 tuntutan reformasi itu aja lah. Iya. Nah, yang pertama tuh salah satunya kan kebebasan berekspresi kan. Nah, pada saat itu yang menjadi dinamika besar pada pasca reformasi itu adalah kebebasan berekspresi ini meningkat. Jadi orang tuh nggak ada mentaati aturan-aturan yang udah dibuat pemerintah itu tadi. Itu salah satu menjadi dinamika besar. Dan selanjutnya pemilu jadi lebih terbuka, jadi lebih transparansi karena ketiadaan otoriter tadi. Jadi udah ada badan yang mengurus terkait pemilu itu tadi. Meskipun masih banyak orang yang memandangkan ini ada permainan, ini ada kepentingan, ini ada kecurangan nih. Itu salah satu menjadi dinamika. Dan di sisi lain muncul juga tantangan seperti money politik uang. Dia berkampanye tapi melalui uang ya. Kita tahu ya. Okay. Dan juga ada namanya politik identitas, di mana orang yang ingin mencapai tujuan politik dia menggunakan identitas dia seperti agama, ras ataupun suku. Contoh agama ini ya itu tadi dia membawa saat kampanye dia menyampaikan ayat Al-Qur'an atau ayat kitab agama dia lah gitu. Keingat paslon 0 berapa ya kemarin? Jangan lupa. Ya. Oke. Mungkin itu ya sih. Oh ya. Terus kalau ada nih satu lagi mungkin polarisasi gitu. Apa tuh polarisasi? Atau kayak yang inilah fenomena buzzer gitu. Sama hoax yang di media sosial gitu. Nah, kalau terkait fenomena buzzer pada hoax di media sosial itu ya benar adanya. Media sosial kan saat itu udah berani bersuara ya kan. Media sosial, media online, berita-berita kan. Sehingga informasi bisa menyebar sangat cepat saat itu karena setelah reformasi itu media-media itu udah bisa memberanikan untuk menyampaikan informasi.
Nah, tapi juga mudah dimanipulasi. Jadi siapa yang ingin mencapai kekuasaan, bermainlah dengan media. Itu yang diajarkan oleh guru saya, Pak Musbialdi. Mungkin itu sih. Oke. Cuman aku ada gimana ya bilangnya? Menurut Bang Mul nih kayak penilaian dalam pemilu secara langsung di era reformasinya ini kayak mana gitu? Secara prinsip pemilu langsung memberi rakyat kekuasaan penuh. Iya. Tapi kualitasnya masih bisa diperbaiki seperti dalam hal netralitas aparat, transparansi pendanaan kampanye, Iya. dan edukasi politik. Ya, kalau menurut saya kayak gitu sih untuk terkait pemilu langsung. Tapi aku udah dengar nih kemarin bahwasannya di tahun 2014 ada salah satu paslon gitu yang menggunakan duit dia ya. Bukan di tahun 2014. Itu 14 tuh politik apa identitas. Identitas. Di selanjutnya tahun 2000. Mungkin kalau jangan terlalu jauh lah di daerah kita lah yang dekat. Mungkin masih isu sih Iya. terkait pasangan calon BEM fakultas atau BEM universitas. Atau kalau di UIN kan DEMA kan namanya, Iya. eksekutif mahasiswa. Mungkin dengar-dengar isu adalah yang namanya money politik uang itu tadi. Ya, politik uang. Oke, ini mungkin pembahasan terakhir ya tentang kayak tantangan masa depan untuk anak-anak muda lah terhadap politik Indonesia gitu. Menurut Bang Mul nih, kalau kita bicara ke arah ke depan nih, apa tantangan politik Indonesia itu di masa yang akan datang? Oke, untuk tantangan politik di Indonesia itu sendiri untuk masa yang akan datang. Yang pertama tuh KKN. KKN ini bukan KKN yang mahasiswa pergi ke suatu desa tempat Iya. tidak, melainkan KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aduh, Bahaya juga. bahaya ya. Ya korupsi ya tau lah kan. Iya. Nah, terus yang poin ketiga tadi itu nepotisme. Itu sudah nampak nih depan kita semua. Dan kan masa depan, masa sekarang era nepotisme itu udah terjadi sebetulnya kawan-kawan. Gak perlu lah kita jelaskan di sini kan. Iya. Nepotisme itu mungkin gak usah lah jauh-jauh di negara kita, di lingkungan kampus lah. Iya. Nepotisme itu pasti terjadi dikarenakan organisasi-organisasi eksternal yang ingin adinda-adinda, adik-adiknya itu melanjutkan kepengurusan dia. Itulah nepotisme yang terjadi di era kampus kita sekarang. Dan selanjutnya minimnya kaderisasi politik. Kalau kita lihat di sistem pemerintahan ingin menaik suatu jabatan, Iya. nah kalau dia kalah, Iya. proses pengkaderan politik dia tuh bakal hilang. Karena dia mikir gini, ngapain aku udah kalah kok, ngapain aku bakal lanjutin berpolitik ini. Oh. Nah, jadi semangat untuk berpolitik ketika kalah tuh sering terjadi. Kayak itu salah satunya menjadi tantangan politik di negara kita itu. Dan selanjutnya adalah pengaruh oligarki yang kuat. Dan yang terakhir, fragmentasi sosial akibat politik identitas. Jadi tadi politik identitas yang saya sampaikan. Ketika dia ingin mencapai suatu tujuan politik dia membawa identitas dia, baik itu agama, ras, budaya. Ya sama lah. Contohnya kayak yang di negara kita pada tahun 2014 lalu. Mungkin itu sih dari aku. Kalau misalnya nih, kayak mana peran kita sebagai anak muda gitu kan dalam menghadapi tantangan masa depan dalam politik ini? Para anak muda untuk menghadapi ini, pertama anak muda tuh harus aktif nih secara kritis, memilih dengan cerdas. Dia harus terlibat dalam organisasi, nggak harus sih. Kita nggak menuntut anak muda untuk bergabung organisasi, tapi di dalam organisasi itu lah dia bakal dapat mempelajari terkait hal-hal yang berbau politik itu tadi. Jadi situlah dapat peran anak muda. Dan atau bahkan mencalonkan diri. Karena gini, kita perlu di negara kita ini perlu yang namanya regenerasi pemimpin yang memiliki sifat jujur, visioner, dan dekat dengan rakyat. Itulah yang sangat penting yang akan menjadi peran anak muda untuk politik di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau misalnya harapan Bang Mul nih untuk politik dalam 20 tahun ke depan tuh apa? Harapan aku untuk politik yang akan datang tuh kita bisa membangun demokrasi yang substansif, bukan sekedar prosedural. Nah, di mana rakyat itu bukan hanya memilih, tapi juga mengawas dan menentu arah bangsa itu. Jadi ya harapan aku itu sih secara umumnya.
Berarti kalau rakyat juga harus itu, otomatis rakyat juga harus memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata juga dong. Nah, kembali lagi ke peran yang aku sampaikan tadi. Gitu. Oke. Mungkin sudah terlalu lama juga ya, Bang Mul juga udah agak kurang. Kita udah lapar juga ya, Bang. Ya, oke lah. Oke, terima kasih banyak ya Bang Mul atas penjelasannya yang sangat lengkap ya kan. Dan dalam saya yakin para pendengar juga mendapatkan banyak wawasan baru nih tentang politik Indonesia, sejarah-sejarah kelam politik Indonesia. Terus juga makasih banyak, Bang. Oke, sama-sama ya, Chef. Terima kasih juga kembali untuk Chef. Semoga obrolan kita ini memicu diskusi lebih luas dan kesadaran lebih tinggi akan pentingnya politik dalam hidup kita. Untuk para pendengar juga jangan lupa politik bukan hanya untuk para politisi, tapi juga milik kita semua. Tetap kritis, aktif, dan cinta tanah air. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari Komcak. Out. Bye-bye.